Halo guys, balik di video berikutnya di GTID, channel paling canggih di 2019. Cepet guys, dan ini adalah LG yang 3 bulan pengen gue review sebenarnya 3 bulan yang lalu, cuma stoknya susah banget dapatnya. Dan gue nggak tahu kenapa LG ini tuh lame banget yang beli, padahal Asus lebih murah ya. Kalau dari info spek itu Asus lebih murah. Tapi ini sering banget habis, jadi gue nggak dapetin produknya dan baru bisa gue review sekarang. 1440p IPS 144 Hz, itu yang kerennya. Oke guys, dilihat dari depannya. Bagus ya. Bagian ini ya, dusnya bagus. Bagian belakangnya sih, gue ngerasa ini udah dilakban rata banget guys. Cuma dia kayak miring gitu ya. Padahal ini rata banget sih sebenarnya. Mungkin harus digeser. Enggak, cetakannya aneh, gue rasa. Di sini kita lihat dulu speknya. Di sini tulis Ultra Gear Gaming Monitor. Ultra Gear Gaming Monitor 27GL850, 65 cm, 27 inch. G-Sync 144 Hz, Nano IPS, trademark, 1 millisecond GTG SDR. Oke, itu guys secara singkat, dan gue langsung potong. Monitor ini tuh sadis sih guys, menurut gue keren karena dia di line up ini tuh ada Lenovo yang pernah kita review, Aorus juga. Pas video ini dibuat sih gue belum review Asus ya guys, karena Asus juga paling murah tuh ya. Gue nggak tahu kenapa LG ini tetap laku gitu. Apakah orang nggak selalu lihat harga gitu ya? Mungkin. Di sini ada 2 kertas yang gue selalu lewatin. Ada box dikasih sama dia. Kelihatan ya harusnya. Box ini kelengkapan. Ada kabel manajemen dikasih. Nah, di sini. Terus DisplayPort dia udah kasih. Apa ini? HDMI. Siap. Power brick, gede loh power bricknya dia. Iya, 1440 sih, gendut sih. Dan ini kabel powernya. Ini adapternya, kabel powernya. Dan dia, ada USB hub pastinya. Ya, model-model gaming tuh semua. Model-model gaming tuh ada yang seperti itu lengkap jadinya guys. Dia udah kasih satu kotak lengkap. Power bricknya kita singkirin dulu semua. Oke, nah ini nih guys. Mana nih? Kita lihat dulu stand kakinya. Oke. Ini sama kayak di 650, 750, 850 juga sama. Gila. Hemat produksi berarti. Quantity banyak. Dan itu cukup tebal guys, gue udah sering banget pegang. Jadi sama-sama aja sih guys, nggak ada bedanya. Jadi ya begitulah. Bosen sebenarnya. Terkesan bosen. Cuma memang sebenarnya line up-nya ini, bentuk buadannya itu sebenarnya udah keren menurut gue. Jadi bosennya gue tuh karena gue pegangnya berseri-seri begitu. Ini pun sama guys, di 750 pun sama, 650 pun sama. Mungkin juga bagian belakangnya sama. Oke, geser dulu. Wah, ini sih kayaknya sama banget nih. Oke, ini bezel depannya agak sedikit doff-nya agak sedikit glossy sih bahasa gue. Nggak doff banget. Dan ini rapi banget. Bagian bawahnya tuh terkesan tipis karena dia udah 27 inch. Terkesan bezelnya tuh yang di bawah kecil, tipis. Dan di sini bagian belakangnya. Balik dulu. Mungkin kalian udah sering lihat ya guys di video-video sebelumnya. 750, 650 pun begini. Bahkan 600 pun begini. Cuma ini kayak terkesan lebih tebel deh. Iya, lebih tebel daripada 750. Oke guys, gua pasang dulu sampai berdiri.
Udah. Nah, oke, guys. Ini udah berdiri dan gue bahas dulu bodinya. Ini semuanya bagiannya doff dan cuma ada di apa sih ini namanya bezel ya. Itu glossy. Jadi dilapisin plastik. Dan yang di bagian belakangnya udah sering banget kalian lihat lingkaran terus ada hawa angin buat keluar, warnanya ada merahnya. Cuma yang gue sadarin adalah dengan 750F yang 240 Hz, bagian belakangnya agak gendut gitu, keluar bagian belakang. Dan dia kasih list yang glossy juga. Ini dilapisin plastik. Untuk stand dan kakinya itu semua sama gue rasa ya. Gue rasa sih nggak ada perbedaan. Gue udah pegang berapa kali, bahkan gue juga pakai kan 750F itu kayak nggak ada perbedaan dari stand dan kakinya. Dan ini tuh untuk head adjustment-nya tuh mulus banget. Gue suka banget sama LG yang tipe-tipe yang sekian. Dan dia nggak kasih kita swivel, dia nggak kasih. Tilt-nya gue coba. Tilt-nya ini cukup bagus. Biasanya yang jelek itu pada saat kalian tilt, monitor geter banget. Kayak MK430 tuh geter banget. 27 MK430 itu geter banget. Kalian geser aja geter. Oke guys, di sini gue tampilin wallpaper 4K guys, supaya dia punya kualitas panel itu lebih keluar gitu ya, kan dia 1440. Jadi lebih mantep, kelihatan sampai sebagaimana bisa di-push. Konten seperti apa yang bisa di-push, dan kalian lihat, gue sih lihat dari sini sih cakepnya bukan main ya ini. Ini nggak full doff panelnya, agak sedikit glossy, yang menunjukkan bahwa dia SDR. Nitnya itu 350, jadi menurut gue udah the best of the best ya. Belum lagi dia resolusinya 1440. Yang kita lihat adalah kegendutan dari belakangnya ini. Gue rasa dia butuh space lebih banyak untuk panel 1440. Gue bacain dulu speknya. 27 inch, nano IPS, resolusinya 1440 ya guys. Pi biasanya gue sebutnya kayak gitu. Ada juga orang yang suka ngomong 2K, 2560 kali 1440. 16:9. SDR 10 juga di support. Nitnya 350 dan dia pakai standar dari Apple guys, DCI P3 98% dari Apple, dan itu udah ya beda 2% aja, udah 100% udah menyamai gitu. 1 millisecond 144 Hz itu yang penting. FreeSync berarti dia udah G-Sync certified dari Nvidia. Oke, inputnya ada dua. Inputnya gue belum bacain. HDMI ada 2 yang berarti support split screen. DisplayPort ada 1. USB hub dia kasih 2 USB 2 3.0. Kita tes rotate sekarang guys, dan kalian harus angkat monitor sampai atas supaya nggak mentok bawah. Rotate ini sih mulus banget. Kenapa monitor selalu bikin ada ini kayak gini, ini miring nih, padahal mentok. Mungkin supaya lu bisa kalibrasi ya. Mungkin. Selalu mentok guys, mentok tapi miring gitu. Dia punya apa sih ini namanya, bracket di dalam monitornya. Dan gue suka stand yang dipasang itu tanpa mur. Itu gue seneng banget. Di seri GL itu kakinya selalu tanpa mur. Itu kelihatan cakep, manis banget. Enak banget, kalian nggak usah pakai obeng. Dan obengnya mur yang kalian pasang cuma ada 1, yaitu di kakinya. Dia juga kasih kita wall mount 10 kali 10 cm, tapi kalian harus buka yang stand kaki ini, kalian harus buka semuanya, dan baru ada di dalam tuh. Dia punya face mount-nya. Dan dia kasih garansi seperti biasa guys, garansi LG 3 tahun, 1 tahun full, dan 2 tahun hanya servis saja. Harganya kita bisa dapat monitor ini di 7,3 juta guys. Peperangannya sebenarnya di line up ini yang gue pernah review, itu ada Lenovo, ada Aorus yang tadi gue udah bilang. LG ini gue pegang seneng banget, cuma gue ngerasa agak sedikit tebel ya guys belakangnya. Jadi kalian harus menyesuaikan, dilihat dari belakang sih menurut gue masih bagusnya 750F 240 Hz dibanding ini. Cuma kalau dilihat dari depan, emang mungkin gue nggak tahu ya, ketebalan ini muncul karena dia support HDR atau karena panelnya 1440 mungkin ya. Gue harus pegang juga Asus guys supaya pembahasan atau kata-kata gue objektif gitu ya. Komparasinya objektif gitu. Karena kalau gue lihat dari depan, monitor ini the best banget. Bukan the best ya, maksudnya di kelasnya gue suka banget. Itu mantep banget dibandingin Aorus dan Lenovo ya, karena depannya itu manis banget, warnanya juga kalian bisa lihat sendiri di kamera, kan bisa lihat itu keluar banget, dan nitnya 350, jadi itu udah enak banget. Walaupun monitor yang gue pakai 400 nit ya guys, 750F itu gue suka banget kecerahan, bukan kecerahan, warna yang keluar dari monitor ini tuh enak banget dipandang mata. Kalian lihat, dan dia juga gaming 144 Hz. Saran gue buat kalian adalah 1440 ini bukan suatu resolusi yang gampang untuk kalian capai di 144 Hz supaya nggak mubazir gitu ya. Masa sih kalian PC-nya cuma bisa nyentuh 60 Hz? Kan di monitor ini menurut gua
sedikit mubazir, nggak ada gunanya jadinya. Mending kalian beli monitor 60 Hz dulu, atau kalian fokus build PC kalian supaya bisa nge-push game itu tinggi, baru kalian beli monitor itu. Semuanya kalian beli gitu ya, terserah. Yang penting jangan main di monitor ini kalau gameplay kalian nih udah settingan menengah gitu ya, atau bawah, dapatnya 60 Hz itu mubazir banget, 7 juta men. Tapi kalau kalian punya PC Dewa, udah pasti ini pilihan yang terbaik dan laku banget di pasaran. Gue nggak ngerti. Mungkin alasannya akan lebih mantep ketika gue udah pegang Asus. Kenapa? Entah dia nggak ada SDR atau apa, gue nggak tahu kualitas warnanya kayak gimana. Tapi warnanya ini bener-bener mantep. Pastiin komputer kalian bisa nembus 144 Hz. Bahkan mungkin bisa nembus di 200 Hz. Full HD misalnya, monitor kalian sekarang Full HD bisa nembus 200 Hz di game yang kalian mau. Baru kalian beli monitor ini, karena 1440 gue kasih tahu, juice yang kalian butuhin, power yang kalian butuhin dari komputer kalian tuh gede banget untuk dapetin 144 Hz. Karena gue nggak tahu ya HDR itu memakan power dari komputer atau kagak. Tapi kalau memang itu memakan dan di sini ada tambahan HDR, pastiin sekali lagi guys, make sure kalau PC kalian bisa nembus di 144 Hz. Makanya jaga-jaga, gue bilang Full HD kalian bisa di 200 Hz lah setidaknya game itu. Jadi aman gitu, beli monitor ini nggak mubazir. Jangan sampai ketika kalian beli monitor ini ternyata game kalian cuma bisa nembus 100 gitu, dan kalian harus downscale ke 1080. Dan gue kasih tahu, nggak enak lihatnya monitor 1440 kalian downscale gamenya ke 1080, itu pasti pixelnya kelihatan pecah-pecah dan dia kayak ada nge-glitch gitu kan, kayak gimana ya, pada saat kalian masuk game dia kayak ngatur resolusinya, jadi lama di gamenya nggak enak lah. Gue kasih tahu, apalagi kalau kalian harus setting full screen itu nggak enak banget. Dan pastiin itu, sisanya kalau dari body ini oke. Walaupun gue pribadi lebih suka yang 750F karena lebih tipis, lebih ringkas gitu ini meja. Cuma kalau dari depan bener-bener guys, gue harus tahu ini the best yang gue bilang. Enak banget untuk gaming ya, gue ngomong segmen gaming ini enak banget di depannya. Dan juga untuk kerja, kalau kalian suka editing video, ini juga cocok karena 1440 di harganya yang sekarang udah 7 jutaan. Kalau kita ngomong itu 2 atau 3 tahun yang lalu, jangan berharap deh 1440 tuh mahal nih, mungkin nggak wajar deh. Tapi karena dia kasih paket ini bisa pilihan buat kalian. Gue saranin sih, gue nggak tahu HDMI bisa support ke 1440 144 Hz atau kagak. Jadi gue saranin kalian pakai DisplayPort karena dia juga udah kasih ya. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing untuk beli lagi. Oke guys, karena ini barang laku banget guys. Gue nggak tahu kapan kalian bisa dapatnya atau bulan apa yang kalian bisa dapatnya. Karena gue dapetin aja susah gitu ya. Ini sisa stok terakhir kayaknya yang bisa gue review. Gue cepet-cepet review hari ini supaya kalian bisa tahu seberapa imbanya monitor ini. Jadi semoga video ini tayang sebelum 2020 dan limited itu tidak mubazir gitu ya. Mungkin aja tahun depan banjir gitu ya, gue nggak tahu. Panjangnya kita bisa tahu ini 61,5, 62 lah. Lebarnya itu 36,5 cm. Lebar monitor saja. Kita lihat tingginya dengan stand. Paling tinggi itu di 58,5. Standnya itu kasih, kalau paling rendahnya itu 47. Jadi kira-kira 11 cm. Normal. Dan ada beberapa dari kalian nanya sama gua, Bang, mendingan 24 inch atau 27? Menurut gua, kalau kalian mau enak ya, dan melihat masa depannya lebih baik gitu ya, karena gue yakin 27 inch ke depannya akan lebih murah nih. Gue saranin kalian beli 27 inch sekarang gitu. Entah itu 1080p atau 1440 kayak monitor ini. Karena kalau dari segi main game itu jauh lebih enak, content creator jauh lebih enak, kalian lebih jelas gitu ya. Dan ke depannya juga lebih enak daripada ini 24, bentar lagi udah mepet nih kan, sekarang 24 mulai mepet nih, 27 kan nanti mulai makin lama makin murah nih, gue nggak tahu kapan. Jadi ya saran gue sih 27 inch itu pilihan yang terbaik sih saat ini kalau buat gue. Tapi kalau budget kalian pas-pasan ya incer 24 itu ya. Jangan, gue rasa saran gue sih jangan ambil 22 sih ya guys, karena kayak 22 sama 24 tuh mepet banget sekarang nih. Harganya tuh udah mulai kegeser gitu ya, deket banget kan ya. Oke guys, itu review kita untuk LG 27GL 850 yang gue udah nantiin 3 bulan. Gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Komentarnya akan satu-satu gue baca. Kalau bisa gue bales gitu ya. Kalau gue ngerti, secepatnya gue bales. Dan kalau kalian suka, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Ada tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GT ID.
Support kita itu gratis guys. Kalian bisa ngelakuin like, subscribe, dan komen, itu gratis semuanya. Dan kalau kalian mau kita review barang, terutama monitor guys, kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah. Kita bisa datengin. Salam GTID dan tetap canggih. Sampai jumpa di video berikutnya.